Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Supriyatna SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP 3 Al-Muhajirin, Kabupaten Purwakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2024 LPTK UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP 3 Al-Muhajirin. Pelaksanaan ini akan saya laksanakan di kelas 9 dengan materi Semangat Mencari Ilmu dengan materi Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Perkembangan dunia pendidikan semakin berkembang pesat. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang secara eksplisit telah diamanatkan implementasinya oleh Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan maupun batang tubuh. Masalah-masalah pendidikan yang meliputi pemerataan, relevansi, kualitas, dan efisiensi pendidikan yang dialami pasca kemerdekaan. Ini terasa seperti tidak menjadi masalah kronis lagi, terlebih setelah lahirnya inovasi edukatif untuk mengimplementasikan secara lebih konkret amanat konstitusi lewat diluncurkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kehendaknya kami bisa hadir di tengah derasnya perkembangan teknologi informasi pada saat ini. Setelah kami lakukan update baik dari sisi pengelolaan maupun isinya, perkembangan teknologi menuntut perubahan dan peningkatan di bidang pendidikan dalam menyiapkan peserta didik untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur, berbudaya, berkarakter, kreatif, inovatif, dan unggul dalam prestasi serta kompetitif dalam dunia digital. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 3 Al-Muhajirin adalah lembaga pendidikan formal berbasis pondok pesantren di bawah naungan Yayasan Al-Muhajirin Purwakarta yang sudah berdiri pada tahun 2013 dan sudah mendapat izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. SMP 3 Al-Muhajirin dibangun di atas tanah seluas 1 hektar yang berlokasi di Kampung Cikapen, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Letaknya strategis, berada di pinggir Jalan Raya Purwakarta, Bandung. SMP 3 Al-Muhajirin memiliki 2 gedung, di antaranya 1 gedung terdiri dari 3 lantai dan 1 gedung terdiri dari 2 lantai dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 26 kelas, meliputi ruang kepala sekolah, ruang guru, laboratorium komputer, laboratorium IPA, hall di asrama putri yang digunakan untuk tempat pertemuan dan tempat sholat berjamaah santri putri. Meeting hall asrama putra yang digunakan sebagai tempat pertemuan dan pembelajaran. Masjid untuk sholat berjamaah. Kantin untuk putra. Kantin untuk putri. Lapangan upacara sekaligus lapangan olahraga putra dan putri. Ruang OSIS, UKS, perpustakaan, ruang TU, BMT, serta ruang bimbingan konseling. SMP 3 Al-Muhajirin memiliki jumlah siswa sebanyak 815 siswa tahun ajaran 2023-2024. Dilihat dari data statistik pada tahun ajaran 2023-2024, jumlah siswa mengalami peningkatan yang signifikan. Ini membuktikan bahwa dalam proses kegiatan pembelajaran SMP 3 Al-Muhajirin semakin dipercaya baik oleh masyarakat Purwakarta maupun luar daerah. SMP 3 Al-Muhajirin memiliki visi, yaitu mencetak peserta didik menjadi generasi pemimpin umat yang paham agama dan multilingual, berwawasan global dengan tetap berjiwa santri. Misi
Mendidikan siswa menjadi generasi yang memiliki jiwa kepemimpinan, religius, dan intelek, memberikan pendidikan dan pembelajaran bahasa Arab dan Inggris secara profesional, menerapkan sistem pembelajaran ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum secara seimbang, mendidik siswa menjadi pribadi yang berilmu, beramal, dan berbudi luhur. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran, SMP 3 Al-Muhajirin menerapkan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. SMP 3 Al-Muhajirin memiliki potensi yang cukup tinggi, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik, terbukti dengan prestasi-prestasi yang diraih di tingkat kabupaten, sehingga bisa masuk ke tingkat provinsi bahkan ke tingkat nasional. Prestasi tersebut diantaranya adalah OSN untuk mata pelajaran IPS, meraih juara 1 tingkat kabupaten, juara 2 tingkat provinsi, dan berlanjut ke tingkat nasional. Untuk OSN mata pelajaran IPA, meraih juara 1 tingkat kabupaten, dan berlanjut ke tingkat provinsi. Selain itu, di MGMPPAI yang sering pula menjuarai untuk tingkat kabupaten. Kompetisi saat ini adalah Olimpiade Bahasa Arab tingkat kabupaten yang akan berlanjut ke tingkat provinsi. Di bidang non-akademik, seperti Marawis yang sudah sering menjuarai, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ada juga silat yang pernah menjuarai di tingkat provinsi, dan prestasi-prestasi lainnya. Hal ini menandakan bahwa guru-guru SMP 3 Al-Muhajirin memiliki kompetensi dan profesionalisme yang cukup tinggi. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dengan Bapak di pelajaran pendidikan agama Islam ya. Oke, sebelum itu Bapak mau ngecek kehadiran siapa yang tidak masuk hari ini? Saskia, siapa lagi? Dapana, siapa lagi? Aul, kemana mereka pada nggak masuk? Sakit. Oke, yang sedang sakit kita doain ya, mudah-mudahan mereka semuanya bisa cepat sembuh dan bisa kembali masuk sekolah lagi. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita yel-yel dulu ya supaya pembelajaran hari ini lebih semangat, apalagi sedang berpuasa ya kan pada hari ini. Oke, kita udah ingat kan yel-yel SMP 3 Al-Muhajirin? Ingat? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. SMP 3 Al-Muhajirin. Selalu bahagia, menyala. Wah, tepuk tangan, yes. Oke, baik anak-anak. Untuk sebelum memulai pembelajaran kita awali dulu dengan membaca doa, terus nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, sekaligus nanti ada tadarus dulu ya, membaca surat-surat pendek, cuman 1 surat saja. Oke, untuk sekarang kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Setelah itu kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang mana untuk menjadi dirijennya silahkan maju ke depan dan semuanya berdiri. Indonesia
supaya lebih berkah kita tadarus dulu Al-Quran dengan membacakan surat-surat pendek. Kita membaca Al-Insyirah bersama-sama. Membaca surat Al-Insyirah dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir mudah-mudahan pembelajaran hari ini semoga ada dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, supaya lebih semangat ya, sebelum kita memulai materi pada hari ini ya, minggu kemarin kita sudah mempelajari apa? Minggu kemarin belajar iman kepada hari kiamat. Oke, ada yang tahu apa itu artinya hari kiamat? Oke, hari akhir itu apa? Hari di mana semua makhluk yang ada di alam semesta ini akan hancur. Itulah disebut hari kiamat ya. Nah, setelah itu, setelah mempelajari hari kiamat, kita akan mempelajari materi selanjutnya, yakni materi semangat mencari ilmu tentang Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Oke, sebelumnya Bapak akan membacakan tujuannya ya. Tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan mempelajari Quran surat Al-Mujadalah. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat membaca surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua, mengartikan surat Al-Mujadalah. Yang ketiga, menghafal. Dan yang ketiga adalah menjelaskan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Oke, sebelumnya kalian ngantuk nih, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Coba kita konsentrasi. Lihat Bapak ya. Kalau Bapak pegang telinga, berarti kalian juga telinga ya. Ya, kalau Bapak pegang mata, berarti kalian pegang mata ya. Awas, tapi lihat Bapak. Bisa dimengerti? Oke, konsentrasi. 1 2 3. Mata. Mata. Ada yang salah, mata. Berarti kalian pegang mata ya. Jangan lihat Bapak ya. Oke, sekali lagi. Hidung. Mulut. Telinga, mata. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kalian masih konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, siapa ada yang sudah hafal Quran surat Al-Mujadalah? Ada yang sudah hafal bagaimana suratnya? Belum hafal ya, kita baca bareng-bareng ya. Kita buka dulu surat Al-Mujadalah. Oke, ini ya surat Al-Mujadalah ayat 11. Kita bareng-bareng dulu baca ya. Oke, 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wah, ada yang hafal Bapak kasih uang nih. Ada yang mau buat buka puasa, mau yang hijau mau yang merah. Cung, ada yang tahu nggak? Ada yang mau Ada yang merah? Beneran? Siapa yang bisa? Bapak kasih uang yang hijau. Cung, siapa yang tahu? Oke, untuk menambah motivasi kalian. Hafal cetak? Hafal? Silakan cetak. Mau yang hijau mau yang emping? Yang mana beneran ini? Yang mana? Yang hijau? Hah? Ih, beneran. Mau nggak? Sok atuh baca, silahkan.
Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Mau nggak nih? Nih yang hijau lumayan buka puasa. Nih ada 2 lagi, siapa yang mau? Silakan, ada 2 lagi. Ada satu lagi. Siap mau? Nah, melihat. Nggak apa, ada yang hafal nggak? Silakan, nggak ada lagi ini. Lumayan buat buka puasa. Ya, kalau tidak ada udah masukin. Kamu mau nggak? Gimana ya teh? Nanti yang itu mah ya tenang ngopi nanti ya. Oke, kalau tidak ada yang mau, ya udah nggak apa-apa. Ya, kita buka lagi ini surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Nah, makna Quran surat Al-Mujadalah ya, kandungan ayatnya. Di antaranya menghormati ilmu dan guru. Orang-orang yang beriman akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Terus ada adab-adaban ketika kita berada di dalam majlis. Terus juga berlaku sopan santun dan saling menghormati saat berada dalam lingkungan belajar atau sedang berkumpul. Yang kelima, pentingnya menuntut ilmu. Yang terakhir adalah ilmu adalah kunci untuk meraih kesuksesan di dunia ataupun di akhirat ya. Oke, sebelum Bapak lanjut, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau gitu nanti kita akan ada isian tugas ya. Oke, kita akan dibagi kelompok terlebih dahulu ya. Bapak hanya menjelaskan tentang yang penting-penting saja. Nanti ada beberapa pertanyaan yang perlu didiskusikan oleh kalian semuanya. Bisa dimengerti? Oke, sekarang tinggal dibagi kelompoknya aja. Berarti jadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Ini ada perwakilan ya, 1 orang atau 2 orang yang mempresentasikan ya. Ada mempresentasikan tentang ini pertanyaan di sini. 1 aja nanti presentasinya ya, yang mana. Oke. Ini diskusikan ya. Ya, presentasikan. Ini ya. Ini nanti presentasikan ya. Nah. Ya. So, apa? Enggak, sok ke depan ini diskusi kelompok. Ya, nanti isian ya. Gitu. Nih, nanti isian ya. Nanti yang kelompok ini udah. Jadi kan ini tugas diskusi kelompok ini sama ini gitu ya. Nah, gitu. Nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nanti ada presentasi perwakilan ya. Sok nomor 1 ini isinya nih. Nomor 1 isinya tata krama dan majelis, pesan utama yang terkandung pesan utama. Kelompok 1 yang mana sih tadi? Nah, ini ya. Tuh kelompok 1 tuh isinya nih. Kelompok 1 isinya tata krama dalam majelis. Nomor 1 itu pesan. Besok isian. Nah. Sok silakan isi ya. Yap. Ya. Ada dalam buku dah sana teh isina teh. Ya, Bil, ada dalam buku ya Bil isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 dan ini adalah Nur Farnisa sebagai pendamping saya dalam presentasi Pinjam pulpen deh. di Pulpen.
pelajaran mengenai sunnah Nabi. Satu, apa pesan utama yang terkandung di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11? Pertama adalah yang pertama dalam hadis pentingnya ilmu dan keutamaan ilmu dan iman. Nah, tata krama dalam hadis ini sangat penting dan memiliki pesan yang sangat dalam untuk kita semua. Kemudian pentingnya ilmu dan keutamaan ilmu dan iman juga penting untuk kita karena orang yang berilmu sudah pasti beriman. Nah, dan presentasi kecil dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Bentar dulu. Oke, ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Silakan kelompok 2 nanya. Apa manfaat memiliki ilmu menurut pandangan Islam? Manfaatnya memiliki 3 manfaat, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, mengingatkan derajat di sisi Allah, dan ilmu sebagai cahaya hidup. Oke, bisa ada lagi cukup. Oke, terima kasih ya, turun ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 2 Mempresentasikan hasil diskusinya. diskusi. Silakan. Mengapa Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu? Karena Allah SWT menyatakan Meninggikan derajat orang-orang yang beriman senantiasa mengikuti perintahnya, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan pada suatu derajat. ada yang mau bertanya. Silakan. 3 untuk bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana kalau orang tidak memiliki ilmu dan iman? Silakan. Yang pertama, kehidupan tidak terarah, kerentah terhadap. Terima kasih, silakan kelompok 2 ya. Oke, alhamdulillah untuk materi hari ini telah selesai dilaksanakan ya, tentang materi Quran surat Al-Mujadalah ayat berapa? Ayat 11 ya. Oke, sebelum Bapak mengakhiri materi hari ini, kita tes konsentrasi dulu ya. Ya, biar semangat ya. Kalau Bapak bilang pagi berarti tepuk 1 kali. Kalau Bapak bilang siang tepuk 2 kali. Kalau Bapak bilang malam tidak tepuk sama sekali. Oke. 1, 2, 3, siang. Malam. Pagi, siang, malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum mengakhiri Bapak akan menyimpulkan materi pada kesempatan hari ini, yakni pentingnya kita menuntut ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, maka dia akan tersesat dalam kegelapan. Terus bagaimana kalau kita punya ilmu tadi tidak bermanfaat? Ada yang bertanya. Kalau kita kalau kita punya ilmu, akan tetapi ilmunya tidak manfaat, amalnya akan sia-sia, bahkan akan menjadi beban di akhirat. Semua amal pahalanya sia-sia, tidak akan diterima. Kan dalam satu sairan dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latuq balu. Oke, bisa dimengerti? Ada pertanyaan sebelum Bapak mengakhiri? Tidak ada. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelumnya Bapak ini ada tugas ya. Tugas untuk dikerjakan secara mandiri, nanti ini bisa dijadikan PR oleh kalian ya. Nanti kalau misalkan tidak beres, nanti bisa dikerjakan dari PR. Siapa yang belum bagian? Siapa yang belum bagian? Dua lagi. Oke. Dulu ya, ini 12. Nah, ini gampang tugasnya ya, ini tinggal sambungin sama teman-teman.
Silakan kumpulkan. Silakan tugasnya dikumpulkan sekarang. Belum. Sampai salam belum. Silakan yang ini yang sudah kumpulkan tugasnya. Ayo silakan yang sudah. Oke, terima kasih. Oke, siapa lagi? Ayo yang sudah. Ayo. Seberesnya aja. Oke. Siapa lagi? Ayo yang belum. Udah seberesnya aja. Ayo. Silakan yang belum kumpulkan. Ya, seberesnya aja. Bentar, Pak. Ya, ayo. Ya. Silakan. Ya, makasih. Ayo. Kan? Ayo. Nih. Oke, sudah? Sudah semuanya? Ya dong, sesudahnya. Waktu. Ayo, ini. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan ya. Mudah-mudahan kita setelah mempelajari Quran surat Al-Mujadalah ini, kita sebagai peserta didik atau sebagai santri bisa lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu, karena nuntut ilmu itu hukumnya wajib ya. Refleksi hari ini mudah-mudahan pembelajaran hari ini menyenangkan dan menambah motivasi kita, karena ada dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Nanti untuk tugasnya nanti Bapak nilai, dan nanti nilainya Bapak kirim ke Google Classroom kita semuanya ya. Oke, terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.